Salam sahabat GKPS TV yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Engkau telah menganugerahkan pagi ini kepada kami Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami roh hikmat, agar kami selalu mengerti akan firman-Mu yang akan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Janganlah kecut dan tawar hati. Saudara-saudara yang terkasih, kecut adalah suatu sikap yang dilanda rasa ketakutan, gentar dan hilang keberanian. Dan boleh dikatakan orang seperti ini bisa saja kalah sebelum berjuang. Sama seperti 12 orang yang disuruh Musa untuk mengintai bagaimana keadaan tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Tetapi hanya 2 orang yang optimis dan antusias. Mereka berani membawa kabar yang baik. Dan mereka memiliki pikiran yang positif dan optimis. Karena mereka tidak meragukan janji Allah yang telah menjamin penyertaannya pada umatnya. Mereka mengatakan kita harus maju. Kita akan mengalahkan mereka karena Tuhan bersama kita. Dan tawar hati adalah suatu sikap yang menunjukkan keadaan yang apatis. Tidak ada lagi semangat. Tidak ada kemauan. Kalau dalam bahasa Simalungun mandole atau frustrasi. Jadi jika seseorang kecut dan tawar hati, orang seperti ini tidak akan mampu melihat kuasa Tuhan dengan baik dan benar untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal 24 ayat 10, jika engkau kecut dan tawar hati, pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Tentu orang yang kecut dan tawar hati, kecillah kekuatannya dan tidak akan ada lagi yang dapat dilakukannya dan tidak akan bisa memberi dampak yang positif dan yang baik dalam hidupnya. Nah, dalam perikop renungan pagi ini, setelah Musa mati, Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan, untuk memimpin Israel memasuki suatu masa depan baru, yaitu memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tentu hal ini tidak mudah bagi Yosua dan umat Israel. Dan tak heran bila Yosua merasa gentar menggantikan Musa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, meskipun Yosua memang sudah menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun. Jadi pengalamannya sudah lebih dari cukup. Tapi tugas baru itu sungguh berat. Tantangan sudah terbentang di depan mata. Banyak musuh yang kuat yang harus dikalahkan. Nah, pertanyaan, apa yang akan terjadi
jika seorang pemimpin tidak memiliki keberanian atau ragu dan tidak bersandar penuh kepada Allah. Dalam hal inilah Tuhan tidak membiarkan hambanya, umatnya di dalam keraguan dan ketakutan. Tuhan mengetahui kemampuan Yosua dan Tuhan memantapkan hati Yosua. Firman-Nya mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada sampai 3 kali Allah berkata kepadanya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kalau kita lihat dalam ayat 6, 7, dan 9. Mengapa Yosua harus kuat dan teguh? Karena Allah sudah memberi jaminan kemenangan bagi umatnya. Namun sebagai kunci kemenangan bagi mereka dalam menghadapi situasi dan kesulitan yang terjadi, mereka tidak boleh putus asa. Karena rencana Allah bagi umatnya tidak pernah bisa digagalkan. Asalkan Yosua dan umatnya tetap bersandar penuh kepada Allah, taat kepada firman-Nya, dan proaktif mengerjakan bagian yang dipercayakan Allah kepada mereka. Nah, saudara yang terkasih, tentu kita juga perlu menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Dengan demikian, tetaplah kuat dan teguh, meyakini janji Tuhan dan berjalan sesuai kepada ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami Bapa, agar dalam menghadapi masa depan yang kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi iman kami selalu kuat dan kokoh, dan kami harus meyakini janji Tuhan yang setia untuk menyertai perjalanan hidup kami. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami dan juga aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan bersama kami, sehingga apa yang kami lakukan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. GKPS TV.